Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Prayoga dengan NIM 12052420077. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Untuk yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional yang tercantum dalam Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bangsa nasional memiliki beberapa fungsi. Lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang beragam, tetapi tetap bersatu dalam kebinekaan. Alat kedua itu alat pemersatu bangsa sebagai bahasa yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa Indonesia menyatukan berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa daerah masing-masing. Penghubungan antar daerah dan antar kelompok sosial, yaitu dengan banyaknya suku dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi lintas daerah dengan sosial yang efisien, memungkinkan interaksinya negara dari berbagai latar belakang budaya. Untuk yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 63. Dalam peran ini, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi resmi antara lain. Bahasa Indonesia resmi kenegaraan, yang pertama, digunakan dalam kegiatan pemerintahan, termasuk dalam dokumen-dokumen resmi, peraturan undang-undang, serta kegiatan diplomatik dan administrasi negara. Yang kedua, pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengajian dan Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengajaran di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Yang ketiga, bahasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi untuk menyebarluaskan pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat. Yang ketiga, bahasa komunikasi resmi, awalnya negara dengan pemerintahan. Bahasa komunikasi resmi antara bahasa komunikasi resmi antar warga negara dengan pemerintah. Bahasa Indonesia digunakan dalam interaksi resmi antara masyarakat dan pemerintah seperti dalam surat menyurat, peraturan, atau komunikasi format lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan dan membacakan peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. 1. Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial. Bahasa Indonesia memiliki fungsi vital dalam membangun dan memperkuat interaksi sosial antar individu dan kelompok. Di seluruh wilayah Indonesia, beberapa perannya dalam konteks sosial adalah: yang pertama, alat komunikasi antar budaya dan antar suku. Yang kedua, bahasa pemersatu. Yang ketiga, bahasa identitas sosial. Dan yang keempat,
penyebaran pengetahuan dan informasi. Sekarang yang kedua, peran bahasa Indonesia dalam kehidupan kenegaraan. Bahasa Indonesia tidak hanya penting dalam kehidupan sosial, tapi juga memainkan peran yang sangat signifikan dalam fungsi dan aktivitas kenegaraan. Beberapa peran penting dalam konteks kenegaraan meliputi: yang pertama, bahasa resmi negara; yang kedua, bahasa hukum dalam sistem hukum; yang ketiga, identitas sosial bahasa diplomatif dalam hubungan internasional; yang keempat, pengetahuan pendidikan nasional; yang kelima, bahasa media massa bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.